Yang bikin galau kan karena kamu tampilkan sendiri di pikiranmu, terus kamu sumpekkan dirimu. Kamu sumpekkan sendiri dirimu. Itu yang kuncinya sehingga kamu sumpek hidupmu. Jadi yang bikin kita galau ternyata apa? Ya penilaian kita sendiri. Yang bikin kamu nggak bahagia dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita mulai. Yang pertama, kalau pingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Ya. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu PKI itu jangan-jangan. Itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam. Wow. Apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah, itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi. Atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temenmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih. Yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang, kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. Loh, pas kamu ngomong gitu itu, tenane, coba objektif. Ya enggak sih. Akal itu. Kalau akal disuruh, ya enggak. Di TV-TV yang lebih cantik ya banyak. Ya kan? Kalau akalmu mau jernih ya ora. Cuma kan, ya itu kan untuk PDKT. Jadi, kebahagiaan dalam kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya nggak panjang. Jadi biasakan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen.
Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Nggak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun, dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah dan mundurlah 3 langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal apa itu? Iya. Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain. Istriku sama siapa ini di dalam? Kurang ajar. Begitu buka pintu kamar, bener di kamar ada yang tidur sama istrinya. Meskipun nggak kelihatan wajahnya. Dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini prajurit. Bunuh aja ini yang sama istriku. Begitu mau bunuh, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu, maju 3 kali, mundur 3 kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi dia maju 3 langkah, terus mundur 3 langkah karena ada jeda ini. Terus istrinya bangun, yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya. Baru dia, selamat aku tadi maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Coba kok langsung brus gitu, wassalam. Ya nasihatnya maksudnya, ya mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu dipikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi, boleh kamu, ini nasihat mahal, buat kamu gratis, enggak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya, sebentar, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ya, lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang, wah nggak jadi. Untung tadi urung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke, jadi pakailah akal sehat. Katanya Zeno ada 4 biasanya, 4 hal yang merusak. Kenapa dia tidak terlalu suka dengan emosi. Yang pertama apa? Hasrat, keinginan. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan. Kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Ketakutan juga begitu. Kalau masih ada yang bikin kamu takut, itu biasanya nggak jernih pikiranmu. Yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dok. Kadang mengorbankan banyak hal. Kesenangan. Kalau sudah seneng, main game bisa 3 hari 3 malam. Ada kan yang begitu, sampai tewas main game, itu kesenangan. Kan kemarin saya baca ada yang sampai tewas main game di warnet sampai 3 hari 3 malam dan meninggal di warnet. Itu kan kesenangan yang merusak. Kadung seneng sama WA, kadung seneng sama Facebook, pokoknya ndak pernah lepas dari tangan. HP dicas aja dipegangi terus ngalang-alai sedang ngapain itu ya. Jadi HP sekarang jadi yang mengendalikanmu. Kayak binatang yang dikasih apa? Ditali itu, yang nali itu ya HP-mu itu. Kamu selalu ke situ. Oke, jadi kesenangan. Hati-hati dengan kesenangan. Kesenanganmu apa? Itu kadang-kadang bikin pertimbanganmu nggak jernih. Wis kadung seneng. Nanti boleh kamu tulis di kamarmu besar-besar, hati-hati dengan keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit. Kalau rasa sakit ini biasanya dihindari. Rasa sakit, rasa nggak enak itu biasanya orang cenderung lari. Itu juga bikin pikiran nggak jernih. Dosen mau ngasih tugas, mau dikasih tugas nggak? Nggak usah pak, karena kamu membayangkan susahnya bikin tugas.
Kamu ndak mikir loh, kalau bolak-balik bikin tugas lama-lama kamu terbiasa loh. Punya pengalaman nulis itu luar biasa. Tapi kamu lebih suka menghindar karena membayangkan susahnya bikin tugas. Mau wajib bikin tesis atau tesis bisa diganti bayar saja. Bayar saja Pak, mungkin gitu seandainya ditawari. Kenapa? Kamu membayangkan sakitnya bikin tesis. Tidak melihat manfaatnya, kamu hanya menghindari susahnya. Nah itu rasa sakit. Orang biasanya nggak jernih mikirnya. Keinginan, ketakutan, kesenangan, rasa sakit, kamu waspadai. Karena sering bikin pikiranmu nggak jernih. Oke. Jadi gantilah 4 itu dengan berpikir jernih. Keinginanmu itu masuk akal enggak? Ketakutanmu itu masuk akal enggak? Kesenanganmu itu porsinya berapa persen harus dituruti, berapa persen harus dijauhi. Rasa sakit juga begitu. Dari situ kamu akan bisa menjalankan milih yang baik. Kalau sudah, kamu akan bahagia karena hidupmu harmonis, lahir dan batin. Itu rumusnya Stoa. Nah, ini selanjutnya katanya Zeno. Tidak ada ini katanya, yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise, sudah bijaksana. Orang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia sudah kokoh. Uraiannya begini, misalnya, anggap apa wis yang paling bikin kamu tidak bahagia? Wah, saya nggak bahagia karena nggak lulus-lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, ndak usah dipedulikan. Ndak usah dimunculkan di pikiranmu, selesai. Pak, tesisku lho Pak, ndak dadi-dadi. Lah salah mbok pikir terus. Emangnya nek mbok pikir terus tesismu jadi tiba-tiba, kan enggak? Iya kan? Ya udah dikerjain aja tanpa harus galau. Wah ya memang satu-satunya jalan dikerjain. Ngapain energinya double, satu buat ngerjain, satu buat galau. Ya kerjain aja, nggak pakai galau. Yang bikin galau kan karena kamu tampilkan sendiri di pikiranmu, terus kamu sumpekkan dirimu. Kamu sumpekkan sendiri dirimu. Itu yang kuncinya sehingga kamu sumpek hidupmu. Wah ini ndak bisa Pak. Saya mikir nggak ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau nggak ketemu ngapain dipikir terus? Wong ndak bisa ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau bahasa fikihnya mauquf aja. Kalau ada masalah mauquf, ndak bisa dijawab, selesai. Nggak usah dipikir terus. Wong dipikir jelas-jelas kamu ndak bisa jawab kok. Biarin aja. Nah, jadi kuncinya apa? Biar kamu nggak sumpek, ndak usah dibikin sumpek. Kalau nggak bisa dikerjain, ya ndak usah dikerjain. Kalau bisa, ya kerjain semampumu. Kan cuma itu dok rumusnya. Jadi orang yang bijaksana itu ndak bisa sumpek. Makanya kalau diilustrasikan film-film itu bagian tokoh yang bijaksana kan mesti senyum terus. Nggak pernah merengut karena nggak ada yang bikin dia sumpek. Nggak bisa ya sudah, memang nggak bisa. Oke. Jadi yang bikin kita galau ternyata apa? Ya penilaian kita sendiri. Yang bikin kamu nggak bahagia dirimu sendiri. Cuma itu. Jadi tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang bijaksana. Orang bijaksana biasanya stabil, tenang, tidak gampang terpengaruh. Karena dia sudah ngerti porsi-porsinya. Oke, terus. Nah, katanya Markus lagi. Reject your sense of injury and the injury itself disappears. Tolaklah rasa sakit itu, dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit. Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah.
Diputus sih diputus, ndak pakai sakit sih ya biasa aja. Kemarin berdua, sekarang sendiri, kan cuma itu aja situasinya. Ya. Kalau kamu nggak mau sakit, ndak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sendiri, dibikin terus. Jadi terus kamu sumpek sendiri. Jadi tolak aja rasa sakit itu. Habis dimarahi dosen, sakit hatiku. Lah ngapain? Aku nggak mau sakit, ndak sakit. Tapi karena kamu mau memasukkan rasa sakit itu dalam dirimu, ya sakit. Jadi reject your sense of injury and the injury itself disappears. Wong kamu baca WA aja kadang mangkel, kadang marah, kadang sakit, lu ngapain? Wong yang bikin ngawur kok, kadang ngarang-ngarang, kadang bohong. Wong kamu sudah ngerti hoak itu loh, kamu marah. Lah kok mau-maunya kamu menghabiskan energi untuk marah terhadap sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dirimu. Kamu sakit tentang sesuatu yang menurut kamu itu tidak benar. Tidak benar kok bikin kamu sakit, ya nggak usah. Jadi reject, tolaklah rasa sakit itu dan dia akan hilang. Itu yang katanya Marcus Aurelius. Jadi jangan mau sakit, jangan mau galau. Kuncinya lagi-lagi ternyata di pikiran. Kamu sendiri yang mendramatisir. Sehingga kasus biasa-biasa kayak film India. Jadi kamu terus nangis, padahal ya biasa aja. Ya kayak kapan tadi apa ya, saya dapat WA yang anak kecil ayamnya mati terus dia nangis itu. Itu kan ayam mati biasa, tapi ya karena anak kecil nangis. Kalau kamu ikut nangis juga, itu baru bahaya. Jadi yang kayak gitu kamu nggak bisa menolak. Ada banyak hal yang sudahlah, itu tidak penting. Oke. Terus. Dan itu nanti hubungannya dengan kontrol kita atas keinginan. Manusia itu memang fitrahnya dia bahagia kalau keinginannya tercapai. Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan. Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan. Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri. Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu, kayak tadi. Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu, hasilnya pasti kecewa. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Wong kamu sudah jelas sekarang semester 14 sudah mau kena DO, saya cita-citanya cum laude, Pak, tercepat terbaik. Wis ora iso jelas itu. Daripada kamu stres mending sudah yang penting lulus. Ya, jadi jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Nanti lihat artis di TV kamu jatuh cinta, pokoknya aku harus dapat dia. Ya, tidak mungkin, jauh. Wong artis itu, kamu siapa? Kan begitu. Nanti daripada kamu stres, tidak karuan juntrungannya loh. Ya cukup kamu beli kaca aja, lihat di kamar. Oke, jadi jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Ukur kekuatanmu. Terus, karena kamu bisa kecewa kalau salah menetapkan keinginan. Saya, Pak, mulai sekarang ingin tiap malam sholat tahajud. Mulai jam 1 sampai subuh. Nggak putus-putus. Wis kecewa mesti kamu nanti. Ya. Kenapa? Mungkin di luar jangkauanmu, wong kamu sholat subuh, ayo. Iya. Jadi inginkan yang dalam jangkauanmu. Itu penting bagi yang tidak ingin stres. Oke. Karena itu, kalau tiba-tiba terbersit apapun yang menurutmu itu di luar jangkauanmu,
Kalimatnya Stoa apa? You are nothing in relation to me. Kamu tidak ada hubungannya sama aku. Jadi jauh-jauh. Jalan-jalan di mall, lihat orang belanja baju banyak sekali, harganya ratusan ribu. Kamu mau beli kaos 40.000 aja diwolak-walik pintu. Nah, lihat orang itu, you are tidak ada hubungannya sama aku. Kita beda dunia. Nggak usah membayang-bayangkan, menginginkan yang kayak yang kamu lihat. Nanti kamu malah stres sendiri. Jadi kamu harus punya senjata ini tadi. You are nothing in relation to me. Ada cowok cewek pacaran, cakep. Cowoknya cakep, ceweknya cakep. Kamu nonton, kamu jomblo sudah bertahun-tahun. Biar nggak galau apa? You are nothing in relation to me. Kamu nggak ada hubungannya sama aku. Kita dunianya beda. Nah, lo itu lebih simpel. Lah daripada kamu stres, mau kamu mangkel marah, malah menghabiskan energi kayak tadi untuk yang sia-sia. Biarin aja lah. Mereka punya dunia sendiri, aku punya dunia sendiri. Aku cukup nonton TV sendirian. Di kamar sendirian, makan sendiri, masak sendiri. Oke. Yuk bikinlah nanti narasi-narasi untuk lebih baik sendiri, lebih merdeka sendiri. Sudah apa-apa lah untuk menghibur diri. Jadi inginkan yang bisa kamu kontrol. Untuk yang tidak bisa kamu kontrol, kok tiba-tiba kamu berhasrat, katakan you are nothing in relation to me. Kamu tidak nyambung lagi, kita frekuensinya beda. Nah gitu aja kan, lebih nyaman, lebih enak daripada kamu stres. Ada orang dinasehati, baik-baik nggak manut, oh ya sudah, you are nothing in relation to me, kita beda jalur. Kan gitu. Kamu kan sering begitu, ada orang pikirannya beda sama kamu, terus kamu marah-marahin, dia juga marah-marahin kamu. Frekuensinya beda, dia apa-apain ya nggak nyambung. Tinggal kamu putus saja ya, kita frekuensinya beda. You are nothing in relation to me. Kita beda dunia. Nah, jadi itu caranya untuk bahagia. Kontrol keinginan. Terus, ini yang teori lain dari stoicisme, namanya teori apate. Apate itu nanti jadi akar kata, kalau bahasa Indonesia namanya apatis. Apatis itu kan kesannya, sudahlah, tidak usah mikir hasilnya, paling ya begitu kan, itu apatis. Cuma arti aslinya begini, apatis itu apa? Orang melakukan sesuatu tanpa mikir hasilnya. Yang penting lakukan aja sebaik-baiknya sesuatu itu, mbo hasilnya apa nanti. Itu apate. Gambarannya kayak orang manah. Orang mana yang ndak mikir panahku nanti hasilnya kayak gimana, mikirnya gimana caraku manah paling baik. Itu apate. Aku ndak tahu besok IP ku bisa 4 apa ndak, yang penting aku belajar sekuatku. Itu apate. Aku ndak ngerti ngaji filsafat ini, aku paham apa enggak. Yang penting teko sak kuat-kuatku, ngantuk tak tahan-tahan. Itu apate. Apatis. Jadi hidup itu rumusnya ini. Kita ndak bisa menguasai hasil, tapi kita menguasai proses. Itu tadi yang saya bilang, kelompok Stoa ini banyak diadopsi nanti gagasannya oleh agama-agama baik Kristen maupun Islam. Kamu kan menyebutnya hari ini bau Asy'ariyahnya kan ada. Jadi kita menguasai usaha tapi tidak menguasai hasil. Itu namanya kalau di Stoa kiasannya kayak orang mana. Apakah panahnya nanti tepat sasaran atau enggak masalah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Seandainya enggak tepat, kita enggak menyesal. Yang penting kamu sudah belajar sekeras mungkin. Kalau hasilnya nggak maksimal, kamu nggak menyesal. Tapi kalau kamu nggak belajar sekeras mungkin, hasilnya kok nggak maksimal, kamu pasti menyesal. Karena, duh tadi mbok aku serius dikit. Kayak kamu nggarap tesis atau nggarap skripsi itu loh.
Waduh, ini sudah mepet waktunya. Udahlah, yang penting ono tulisannya. Mungkin besok-besok kamu nyesal. Coba dulu aku nulisnya agak serius dikit. Ada menyesalnya. Maka katanya orang-orang Stoa, hidup itu perhatikan proses. Berikan semuanya. Kalau kamu punya 100%, berikan 100%. Jangan tanggung-tanggung. Kita kan sering apa-apa itu, nanti kan bisa. Segini aja dulu, besok lagi. Selalu begitu. Biasanya hasilnya nanti menyesal. Aduh, coba tak kerjain kemarin, sekarang ada tugas lagi. Double deh. Coba kemarin sudah selesai, sekarang lebih enteng. Salahmu dewe. Ya kan? Aduh, bolak-balik tugas, nambah lagi. Yang kemarin aja belum nih. Padahal yang kemarin waktunya banyak. Karena kemarin kamu tidak ngasih 100%, sekarang kamu dituntut 300%. Hasilnya menyesal. Maka kiasannya kayak mana? Tidak usah peduli hasilnya nanti kayak apa. Yang penting sudah memberikan semuanya. Kalau hasilnya belum maksimal, ya sudah, itu jalannya mungkin. Takdirnya mungkin. Nah, itu kiasannya pemanah. Teorinya namanya apate. Di Indonesia konotasinya agak negatif, apatis. Apatis itu kalau di Indonesia kan, alah paling-paling begitu hasilnya kan gitu. Ya, tapi maksud awalnya tidak begitu. Maksud awalnya itu, lakukanlah sesuatu yang tadi berada dalam jangkauanmu, dalam kontrolmu, semaksimal mungkin. Hasilnya apa? Wallahu a'lam. Kalau di agama kan Allah itu kan tidak menghisap hasilnya, tapi menghisap prosesnya. Sejauh mana usahamu mendekati dia, itu nanti yang dihisap. Sukses apa enggak, wallahu a'lam juga. Wong kita memang kuatnya, yang kita kuasai cuma proses. Minum ini kan usaha, semaksimal mungkin. Ya, jangan sambil ngomong nanti keselak, itu namanya semaksimal mungkin. Kalau bisa minum, mungkin minum tak tahan-tahan, nanti saja. Nanti selesai ngaji menyesal. Coba tadi minum, sekarang ndak habis deh minumannya, jadi menyesal. Maka apa-apa itu maksimal. Yang minumnya belum habis dihabisin. Ya, daripada nanti ketendang. Oke, jadi baik buruk, menyesal tidak menyesal, itu tergantung berapa persen usaha yang diberikan. Terus, ini teori yang lain, kelanjutannya. We are actors playing roles we do not choose. And our duty is to play them as best we can, knowing that our fate is part of which larger order. Jadi kita ini pakai lagunya Ahmad Albar ya. Dunia ini panggung sandiwara. Sutradaranya bukan kita. Kita ini hanya aktor yang dikasih peran tertentu yang kita tidak milih. Kamu kan tidak milih tiba-tiba sekarang jadi mahasiswa, tiba-tiba jadi santri ngaji filsafat. Tiba-tiba ini kan kayak rule-rule, peran-peran yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kita tidak pernah milih. Maka tugas kita bukan bantah sutradara. Kalau sudah di casting jadi antagonis, ya antagonis saja. Jadilah antagonis sebaik-baiknya. Ya, lo itu maunya begitu memang ya. Antagonis terbaik itu ya, maksudnya ya play them as best we can. Apa ya kamu di casting jadi antagonis kan begitu. Kenapa? Karena kita ini bagian kecil dari mesin besar. Kalau kita nggak main sebaik-baiknya, mesin besar ini akan kacau. Jadi santri, jadilah santri yang baik. Jadi guru, jadilah guru sebaik-baiknya. Jadi adik, jadilah adik sebaik-baiknya. Jadi kakak, jadilah kakak sebaik-baiknya.
Maka mesin hidupmu akan bagus, normal, produktif. Jangan setengah-setengah. Jadi mahasiswa setengah-setengah. Jadi guru setengah-setengah. Jadi kakak juga setengah-setengah. Ya hasilnya tidak bagus. Mesinmu tidak akan muter dengan bagus. Kita itu bagian, kalau kamu jadi kakak yang bagus, adikmu jadi adik yang bagus, ibumu ibu yang bagus, ayahmu ayah yang bagus, keluargamu jadi keluarga bagus, produktif. Pemimpinnya harus bagus, rakyatnya juga harus bagus. Tidak bisa salah satu. Yang penting kan kuncinya pemimpin. Loh, sebagus-bagusnya pemimpin, kalau rakyatnya kacau ya tetap kacau. Karena ini organisme besar. Bahkan organisme besar ini tidak sekedar keluarga, tidak sekedar negara, tapi alam semesta. Jangan dikira chaosnya Suriah itu ya Suriah saja. Imbasnya pasti ke Indonesia. Buktinya banyak Indonesia yang ketut masuk ke sana. Jangan dikira gegerannya apa hari ini. Korea Utara sama Malaysia itu urusan mereka saja. Kalau benar terjadi perang, imbasnya pasti ke sini. Wong kita ini mesin besar kok. Israel sama Iran misalnya perang, terus dua-duanya mengeluarkan nuklir. Yang kiamat bukan cuma Israel sama Iran, ya sak dunya rusak kabeh. Karena kita organisme besar. Kalau kamu maki-maki orang misalnya, itu kan kamu tidak berperan yang bagus. Jangan dikira jeleknya kena kamu saja. Wong kamu itu bagian dari organisme besar. Keluargamu mungkin kena, kuwi anake sapa nek ngomong kaya ngono kuwi. Muridé sapa lho, gurunya kena. Candi kuwi, daerahmu kena. Iya kan? Jadi jangan dikira urusannya cuma sama dirimu. Kita ini sekrup kecil dalam organisme besar. Maka jalankan peranmu sebaik-baiknya. Nggak usah bahas casting. Aduh, castingku kok ndak enak ini jadi adik, penginku jadi kakak. Ternyata nggak punya adik, punyanya kakak, toh akhirnya jadi adik. Ya jadilah adik yang baik. Enak jadi dosen ya tinggal merentah-merentah, nugas-nugasin. Lu dosennya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Dulu, sekarang castingnya ganti. Maka castingmu sekarang baru jadi mahasiswa. Perankan sebaik-baiknya. Biar nanti sama sutradaranya kamu diganti casting yang enak. Kalau jadi mahasiswa nggak becus, yo casting selanjutnya kan yo logos tadi loh, ada logikanya, ada hukumnya. Jadi we are actors playing roles we do not choose, and our duty is to play them as best we can, knowing that our fate is part of much larger order. Jadi kita ini skrup kecil dalam mesin besar. Mesin besar itu murnya satu copot aja ya sudah wassalam. Semuanya ikut kacau. Terus oke, ini rumus terakhirnya, realistis. Realistis itu apa? Do not seek to have everything that happens as you wish, but wish for everything to happen as it actually does happen. Jangan berusaha agar segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan, namun inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya, bukan inginkan sesuai keinginanmu. Bukan mengusahakan sesuai keinginanmu. Jadi saya pinginnya sih nggak belajar Pak, tapi nilaiku bagus. Nah itu karepmu lah ngono kuwi. Itu loh. Sunnatullahnya kalau ingin nilai bagus belajar. Jadi berusahalah agar yang kamu inginkan itu yang seharusnya terjadi, hidupmu lebih damai. Hidupmu akan tenang. Kalau yang kamu inginkan jadi basisnya bukan keinginanmu tapi realitasnya. Itulah yang namanya realistis. Ya saya realistis saja Pak. Kalau jadi milioner mungkin tidak bisa. Jutawan mungkin bisa lah kalau besok
kira-kira kerjaan saya ini, itu namanya realistis. Yang kamu hitung bukan keinginanmu. Kalau manut keinginanmu sih, pengenmu jadi orang paling kaya se-Indonesia, tapi ya orang mungkin. Nah, itu namanya melihat fakta berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keinginanmu. Itu namanya realistis. Kuncinya hidup tenang itu hidup yang realistis. Pak, kalau wajah saya kayak gini ya, asal punya pasangan aja alhamdulillah. Itu lebih nyaman daripada saya, Pak, kulitnya putih, rambutnya panjang. Ya wis. Susah nyarinya. Ada kuda putih. Kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi hiduplah realistis saja. Sesuai standarmu, ya kamu yang bisa ngitung. Kayak tadi loh, yang dalam kontrolmu. Di luar itu jangan. Terus ada lagi itu tadi Seneca. Ada beberapa konsep dari Seneca. Yang pertama, it is not that life is too short, it's that we waste it. Bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang menyia-nyiakan waktu. Nah, itu kritiknya Seneca. Kamu kan sering sambat gara-gara waktu. Waktunya tidak cukup, Pak. Saya sibuk sekali, Pak. Ini Enggak, bukan waktunya yang pendek. Tapi kamu aja yang menggunakan waktunya nggak terlalu bagus. Waktu jangan dijadikan alasan. Itu potongan-potongan dari gagasannya Seneca. Terus, life is long enough for the very greatest of things. Waktumu itu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa. Hal-hal paling luar biasa. Jangan khawatir, jangan merasa bahwa ya belum waktunya, Pak, saya masih muda. Enggak. Allah sudah menyediakan fasilitas ruang dan waktu yang cukup untuk kamu bisa melakukan hal luar biasa dalam hidupmu. Kecuali kamunya sendiri nggak mau berusaha. Pingin apa aja ada, kalau kamu mau. Oke. Coba kamu tanya, what do we pay for what we crave? Apa sih yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita bayarkan atas apa yang kita inginkan? Masalahnya kamu males, kamu pelit, kehilangan tenaga aja nggak mau. Kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar aja nggak mau. Mana bisa kamu melakukan greatest thing, hal yang luar biasa. Itu Seneca. Jadi nggak usah melihat, Pak, saya kan masih muda, Pak. Oh, saya kan masih semester 1, Pak. Kakak kelas saja masih kelentang-kelentung gitu. Enggak. Waktumu cukup, ruangmu cukup, modalmu cukup. Tinggal kamu mau apa enggak, mau berkorban apa enggak. Untuk melakukan hal luar biasa. Enggak ada yang enggak mungkin. Itu katanya Seneca. Oke. Katanya Seneca lagi, no one find out what he can do except by trying. Orang tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali berusaha. Kalau nggak ada usaha ya nggak akan ada hasil, nggak akan lahir hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada prepare and practice. Siapkan diri dan latihan. Praktekkan. Menyiapkan diri itu cari ilmunya, belajar tekniknya, susun rancangannya, terus praktekkan. Prepare and practice. Terus keep your goal, itu yang ada gambarnya itu, in view. Konsisten dengan targetmu. Syukur-syukur nanti kamu tulis di kamarmu, semester ini targetnya apa, atau minggu ini targetnya apa, dan fokus ke situ. Yang lain cemilan, makanan utamanya itu. Ya, ini logika cemilan sama makanan utama. Kemarin saya dengar ada kiai yang ceramah itu, besok kita di surga ketemu lagi sama istri kita waktu di bumi. Terus kita kan mikirnya, aduh, capek-capek ke surga, ketemu itu lagi.
Iya, padahal di sini sudah ngempet, nggak mau macam-macam, ya ketemu itu lagi. Tenang aja katanya kiainya. Istri kita di surga itu makanan utama. Nah, nanti ada bidadari-bidadarinya, nah itu cemilannya. Ya, jadi makanya nanti yang di dunia belum punya istri, di akhirat sakit perut karena makan cemilan terus. Loh, lo kan tidak ada makanan utamanya. Oke, terus ke sini. Jadi, tetapkan targetmu, ukur kekuatanmu, dengan rumusnya Seneca untuk jadi orang sukses. Joy and konsistensi, nikmati prosesnya. Jangan merasa sengsara kalau mengorbankan sesuatu. Jangan merasa berat kalau capek. Jangan merasa, nikmati aja prosesnya, menyenangkan kok. Oke. Itu yang selanjutnya. Consider life as a whole. Kayak tadi, hidup ini kita mesin besar. Outer service itu melahirkan inner growth. Kita memperhatikan yang lain, melayani orang lain dalam rangka mesinnya ini biar bagus. Akhirnya apa? Diri kita juga berkembang. Jangan dikira kayak tadi mengorbankan untuk orang lain terus kitanya sendiri terbengkalai, enggak. Kalau kamu memperhatikan yang lain, justru dirimu yang berkembang. Misalnya saya ngaji, ini kan memperhatikan kalian. Harus siap-siap baca-baca, bikin-bikin PowerPoint. Tapi jangan dikira kalian yang untung besar. Saya yang untung besar. Aku dapat banyak. Paling kamu ngertinya dikit-dikit. Yang ngerti banyak aku. Kalau kamu bantu orang lain, jangan dikira yang untung orang yang kamu bantu. Ada inner growth di situ. Ada yang tumbuh dalam dirimu, yang bermanfaat dan penting. Jadi ini sifatnya circle, muter. Outer service itu punya korelasi dengan inner growth. Melayani keluar itu punya korelasi dengan pertumbuhan di dalam. Semakin kamu mengabdikan hidupmu untuk yang lain, semakin dirimu berkembang. Maka joy and konsistensi, nikmati terus. Oke. Sama kayak itu lingkaran kedua, learn itu sekaligus teach. Teach sekaligus learn. Orang yang ngajar itu sekaligus belajar, orang yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca. Oke. Dan kalau ingin lebih sempurna, associate with those who make you better. Jangan ragu-ragu untuk kerjasama, asosiasi, nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik. Itu Seneca. Terus ada lagi Epictetus. Epictetus itu dia yang bilang bahwa filsafat itu harus benar dan praktis. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis, biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hidup kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal. Terus, opinion that is just an appearance and not a real thing. Direct your mind. Jadi kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas karena dia tidak real, tidak nyata. Maka
arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Itu ada perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka pikirlah yang baik-baik, akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk yang tidak penting. Karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek, ya lahir kebiasaan yang jelek.